Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri yang menjawab salam, insyaallah putranya tambah soleh, yang putrinya tambah solehah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidki wal wafa. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang saya hormati dan saya banggakan, guru saya yang membimbing saya dari kecil hadir di tengah-tengah kita. Siapakah beliau? Al-Mukarram wal Muhtaram al-Alim al-Alamah Kiai Haji Anwar Sanusi SAG. Beliau yang membesarkan saya, yang membimbing saya selama saya di pondok pesantren Samsul Ulum. Saya sedikit banyak bisa bahasa Arab. Saya sedikit mengerti dalam ilmu mawaris, dibimbing oleh beliau yang alhamdulillah sampai sekarang masih ada di tengah-tengah kita. Dan kita doakan mudah-mudahan guru kita ini senantiasa diberikan kesehatan jasmani maupun rohaninya. Yang saya hormati senior saya yang sekarang statusnya ini menjadi koordinator pondok pesantren. Beliau ini adalah santri senior pada waktu itu. Tapi ketika ujian madrasah aliyahnya sama-sama dengan saya di Al-Masturiyah. Siapakah beliau? Dr. Anas Kiai Haji Muhtar Ubaidillah Ghazali. Beliau itu senior di sininya, paling rajin. Yang saya hormati para asatid dan ustazat, para santri putra dan putri rahimakumullah. Masih dalam suasana berkabung seperti tadi sudah disampaikan oleh koordinator pondok pesantren, oleh sekretaris yayasan Pak Dr. A. Suganda MAG. Baru saja kita beberapa hari ditinggalkan oleh pimpinan kita yang sungguh sangat amat luar biasa. Beliau adalah pakar pendidikan. Baru beberapa hari meninggalkan kita. Saya sempat merenung dengan Pak Haji Suganda. Waktu itu kalau tidak salah bukan hanya satu kali, berkali-kali mengkaji sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa hadisnya?
sayati ala ummati zamanun illa wa ba'dahu syarrun. Ada lagi dalam hadis lain, isbiru fa innahu la ya'ti zamanun illa wallazi ba'dahu syarrun minhu. Itu maknanya sama. Saya mengkaji pertama dari sisi gramatikanya di dalam hadis tersebut. Subhanallah. Di dalam hadis ini sayati ala ummati, di situ ada sin. Salah satu ketika si fi'il mudhari kemasukan sin atau lafaz saufa, berarti ini menunjukkan waktu istiqbal. Hanya bedanya, kenapa di sini tidak dengan kata saufa? Di dalam Al-Qur'an ada yang dikatakan saufa ta'lamun. Kenapa di sini tidak saufa ya'ti tapi sayati? Kalau mendatangkan dalam fi'il mudhari kata saufa, berarti waktu yang akan datangnya itu masih jauh. Saufa ta'lamun. Tapi ketika sayati, sin di sini menunjukkan dil qarib. Ini kata guru saya Pak Ki Anwar dulu mengajarkan saya. Dua-duanya ini menunjukkan pada makna istiqbal, hanya ketika dengan saufa masih lama kejadiannya. Ketika dengan sin ini sudah qarib, dekat waktunya. Sayati akan datang. Zamanun, waktu. Saya kaji lagi. Kenapa di sini tidak menggunakan kata az-zaman? Menggunakan alif lam, karena ketika sekarang menggunakan alif lam berarti waktunya ini jelas, khusus. Tapi di sini menggunakan kalimat nakirah, zamanun. Kullu ismin syai'in la yuhtasu fi jinsi duna akhar. Kemarin ada yang SMS saya, terima kasih. Dari sekian banyak santri yang ada di hadapan saya ini hanya satu yang komunikasi, bahkan bertanya, tidak akan saya sebutkan namanya, dari putri. Dia hafal selama di rumah itu Pak Ki Muhtar 90 bait alfiyah. Ada orangnya di sini pasti. 90 bait alfiyah. Dia nanya, saya alhamdulillah bersyukur, ini salah satu keinginan, salah satu motivasi, salah satu modal yang bisa terus dikembangkan. Sebab kata zamanun ini isim nakirah, ma huwan nakirah, ma hiyan nakirah. Nakiratun qabilu al mu'athira awaqibun mauqi'ama qad dzukir wa ghairu ma'rifatun ka ummati wa inda wal gulamir, dan seterusnya. Ada ini yang hafal masalah itu. Nah, kata zamanun ini waktu. Jadi tidak pada waktu Nabi saja, tidak pada waktu sahabat, tidak pada waktu tabi'in, tapi zamanun. Akan datang satu waktu. Bagaimana waktu yang akan datang itu? Illa wa ba'dahu syarrun. Bahwa waktu yang akan datang ini lebih buruk, lebih rusak, lebih berat yang kita hadapi dibanding dengan waktu-waktu yang telah lalu, yang telah kita lewati. Subhanallah. Saya khawatir ini akan apa yang terjadi di hadapan kita. Andai kata generasi-generasi penerus ini tidak dibina, tidak dididik, hari ini tantangan yang sangat amat luar biasa dunia pendidikan. Sebab musababnya adalah dampak COVID-19. Sehingga belajar biasa kita tatap muka sekarang hanya daring dan lain sebagainya. Ini juga salah satu persoalan atau faktor kemunduran kita. Mungkin ini jawabannya. Sayati ala ummati zamanun illa wa ba'dahu syarrun. Oleh karena itulah, tadi sudah disampaikan moto Samsul Ulumi ini oleh koordinator pesantren, cari barokah. Sebab ketika kita nanti, saya baca lagi ada satu hadis Pak Haji Ganda ini kalau tidak salah, bukan hadis, kata Ali karamallahu wajhah,
Saya selalu catat ini, al-alim hayyun fa in kana wa in kana mayyitan, wal jahil mayyitun wa in kana hayyan. Anak-anakku sekalian, ini jadikan salah satu motivasi dorongan untuk kita terus-menerus menuntut ilmu agama. Bisa membuka kitab kuning, bisa kita ini memahami berbagai persoalan-persoalan agama. Alhamdulillah Allah sudah menakdirkan kita di saat-saat ini kita tinggal di pesantren. Al-alim, orang yang mengerti, orang yang berilmu, hayyun wa in kana mayyitan, hidup sekalipun itu sudah meninggal. Contoh Kiai Haji Ahmad Sanusi, subhanallah, usia 63 tahun beliau dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, sangat-sangat produktif. Sampai hari ini sudah berapa puluh tahun, lihat di dalam batu nisannya, tapi seakan-akan masih ada di hadapan kita. Al-alim hayyun wa in kana mayyitan, padahal sudah meninggal. Mau menjadi orang alim, mau menjadi orang pintar, mau menjadi orang yang berilmu, putra mau enggak? Benar, benar. Mau taat aturan? Siap menghafal? Al-alim hayyun wa in kana mayyitan. Lihat guru-guru kita, subhanallah. Bapak di sini dari sejak almarhum Pak Karim Kasim masih ingat memberikan motivasi kepada bapak-bapak, tidak sadar waktu itu. Tiba-tiba beliau manggil Bapak pada waktu itu, kamu harus belajar, kamu harus belajar. Hanya 2 hari saya datang kepada almarhum waktu itu, saya akan mundur, tidak akan belajar di sanawiyah, saya ingin ngaji. Tapi beliau ini terus memberikan motivasi, nanti kamu akan dites 1 bahasa Inggris, yang kedua membaca kitab Sapinah. Ternyata ini memberikan dorongan, memberikan motivasi yang sungguh sangat amat luar biasa. Kemudian kesininya Pak Ki Maman, Pak Ki Abidin, kemudian Pak Kiai Badri Sanusi, subhanallah. Dan ternyata beliau ini dikenang. Kiai Karim Kasim sarjana hukum itu hanya 37 tahun usianya, tapi namanya luar biasa. Sampai saat ini masih dikenang. Siapakah Pak Kiai Karim Kasim sarjana hukum? Siapakah itu yang namanya Pak Kiai Badri Sanusi? Subhanallah, al-alim hayyun wa in kana mayyitan, padahal ini sudah meninggal lama. Tapi sebaliknya ketika kita ini menjadi orang yang bodoh, wal jahil mayyitun wa in kana hayyan, orang yang bodoh padahal dia masih hidup, tetangganya saja sudah susah. Di mana si A ini? Oh, saya tidak tahu, padahal masih satu RT, padahal masih tetangga kita. Kenapa tidak dikenal? Karena dia ini bodoh. Rugi menjadi orang yang bodoh. Siap menjadi orang yang bodoh? Siap menjadi orang yang bodoh? Mau jadi alim, mau jadi jahil? Mau alim, mau jahil? Betul? Betul? Mau ditingkatkan ngajinya? Mau ditingkatkan belajarnya? Siap? Jaminannya firman Allah dalam Al-Quran, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Kalau kita ingin diangkat harakat derajat martabat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, tingkatkan pengetahuan kita, tingkatkan keilmuan kita. Tadi sudah banyak pesan-pesan dari pimpinan pondok pesantren, banyak pesan-pesan dari guru kita. Tetapi paling tidak garis bawahi ilmu barokah. Apa itu arti barokah? Ziyadatul khair, sedikit tapi cukup. Sebab banyak yang mempunyai ilmu pengetahuan tapi tidak dilirik oleh masyarakat, berarti ilmunya itu tidak barokah. Dia pesantrennya hanya 2-3 tahun, paling lama sampai 6 tahun, tapi di masyarakatnya ini terpakai. Di masyarakatnya ini luar biasa, sangat membantu tentang keberadaan masyarakat. Berarti dia mempunyai ilmu yang barokah. Kuncinya, mau dijelaskan kuncinya? Mau tidak? 2 kuncinya. Dalam Al-Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana.
Kita menjadi santri, kita menjadi anak, harus ihsan kepada kedua orang tua. Siapakah walidain di situ? Pertama, ibu bapak yang membesarkan kita. Yang kedua, ibu bapak yang memberikan ilmu kepada kita alias guru. Berbuat baiklah. Sekalipun kita tidak akan bisa untuk membuktikan bahwa kita adalah santri yang ihsan, murid yang ihsan. Tidak akan bisa. Karena yang dikatakan ihsan itu harus ada nilai plus dari yang beliau ini berikan kepada kita. Siap begitu? Siap ihsan? Siap ihsan? Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.